Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya'i Al-Qasasul Haqq, karangan Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada pada kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas tentang salah satu kedustaan Bani Israel kepada Nabi Sulaiman alaihissalam berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab." Dan sungguh kami telah menguji, memberikan fitnah kepada Sulaiman, dan kami jadikan jasadnya terbujur di atas kursinya. Kemudian setelah itu dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam kisah-kisah yang disebutkan oleh ahli kitab yang disebut dengan Israiliyat terkait kisah ini, itu sangat banyak kedustaan-kedustaan, penyimpangan-penyimpangan, yang kisah-kisah ini justru banyak disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, maka kita akan banyak mendapati kisah ini disebutkan. Nah, karena mereka menukil dari kabar Israiliyat, padahal ini adalah kisah yang dusta ya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan tidak apa-apa untuk kita ulangi kembali sebagai bentuk pengingat ya kepada kita terkait apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di mana ya di dalam kisah Israiliyat disebutkan bahwasanya ya suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam masuk ke dalam kamar mandi ya untuk buang hajat, dan Nabi Sulaiman melepas cincinnya ya, karena di cincinnya itu terdapat lafaz Allah. Kemudian akhirnya ada jin yang menyerupai Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengambil cincin tersebut ya, di mana sumber kekuatan dari Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam kabar Israiliyat itu adalah dari cincinnya ini. Nah, siapa yang memakainya, maka dialah yang akan mendapatkan kekuatan Nabi Sulaiman tersebut. Sehingga karena Nabi Sulaiman tidak memiliki cincinnya, maka hilanglah semua kekuatannya. Ya, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam ya hanya bisa bekerja sebagai penangkap ikan ya di laut, dan yang menggantikan kedudukannya di kerajaannya, di singgasananya adalah jin yang telah menyerupai dirinya yang menggunakan cincin tersebut, dan dia memiliki kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah,
Kemudian ya suatu ketika Nabi Sulaiman menangkap ikan, sebagiannya dijual dan sebagiannya dia makan. Ya ternyata di antara ikan yang ditangkap tersebut ada ikan yang sudah menelan cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian dia pun memakainya kembali dan akhirnya kembalilah kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan jin yang menggantikannya itu kabur melarikan diri dari singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kita katakan bahwa ya kabar ini adalah kabar yang dusta kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya meskipun disebutkan dalam kabar Israiliyat, dan kita katakan bahwa kabar Israiliyat itu la nukadzibuhu wa la nusaddiquhu, tidak didustakan dan juga tidak dibenarkan. Itu ketika tidak bertentangan dengan usul, ya tidak bertentangan dengan pokok-pokok di dalam syariat kita. Dan ini tentu saja bertentangan dengan pokok-pokok dalam syariat kita, karena ini ada ya bentuk intiqas, mengurangi, merendahkan derajatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dan tentu saja itu merupakan sebuah penyimpangan, sehingga kita tidak boleh menerima kabar tersebut. Adapun yang paling mendekati kebenaran, tafsir yang paling mendekati kebenaran terkait ayat ini adalah yang mengatakan bahwa, yang menafsirkan bahwa fitnah yang dimaksud di sini adalah ya ketika Nabi Sulaiman tidak mengucapkan kata insyaallah pada saat dia mengatakan bahwa ya saya akan mendatangi tawaf di semua istrinya, 100 istrinya pada malam hari itu, dan semuanya akan melahirkan seorang prajurit yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mengatakan insyaallah, ya, sehingga yang terjadi adalah tidak ada di antara istrinya yang melahirkan kecuali satu orang, dan itu pun yang dilahirkan seorang anak laki-laki yang ya tidak bisa menjadi seorang prajurit yang tangguh di medan perang karena keterbatasan fisiknya. Dan itulah yang membuat ya fa'alqaina ala kursihi jasadan. Itulah yang membuat Nabi Sulaiman akhirnya terbujur lemas di atas singgasananya, ya, karena hasilnya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi ini adalah ya penafsiran yang paling dekat, yang paling mendekati kebenaran ya terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita. Dan kita akan melanjutkan tentang ayat yang kita bacakan tadi. Tadi yang kita bacakan itu surah Shad ayat 34. Sekarang kita lanjutkan pada surah Shad ayat 35 sampai ayat 40. Ya, masih di surah Shad ayat 35 sampai 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala rabbik firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad hadza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Jadi ayat 35, Nabi Sulaiman alaihissalam setelah bersalah tidak mengatakan kata insyaallah dalam kalimatnya, dia pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa agar diberikan kerajaan yang tidak pantas dimiliki oleh orang yang datang setelahnya. Jadi luar biasa permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia minta kerajaan yang orang-orang yang datang setelahnya, para raja yang datang setelahnya, itu tidak bisa menyamai kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kerajaan yang luar biasa.
Ya, kerajaan yang prajuritnya bukan cuma manusia, tapi di antara prajuritnya adalah para jin. Para jin yang pembangkang semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuk binatang-binatang, angin, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ini ya, tidak ada seorang raja pun yang datang setelah Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki kerajaan yang seperti ini. Ya, sebesar apapun, seluas apapun wilayah kerajaannya, misalnya Dzulqarnain yang kerajaannya menghampar dari timur sampai ke barat, itu dari segi luasnya saja. Tapi dari segi pengaruhnya, apakah dia bisa menundukkan para jin? Tidak. Ya, hanya Nabi Sulaiman alaihissalam saja yang dikaruniai ya mukjizat yang seperti ini dari semua raja-raja yang ada di atas muka bumi ini. Dari awal manusia sampai akhir manusia, tidak ada raja yang diberikan sebagaimana yang diberikan kepada raja dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian Allah mengatakan bahwa fasakharna lahu rih. Ini diantara kelebihan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kerajaannya tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuknya angin, ya, di mana angin itu bisa berhembus kemana saja dengan kecepatan bagaimana saja yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dan ada pun sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya angin ya sebagai karunia yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sebabnya ya karena Nabi Sulaiman alaihissalam ya sebelumnya memiliki kuda-kuda, ya, kuda-kuda perang yang tangguh dan sangat cepat. Nah, dan Nabi Sulaiman alaihissalam sangat cinta kepada kuda-kuda tersebut. Nah, yang jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu. Nah, semuanya kuda-kuda yang tangguh dan sangat kencang larinya. Nah, sangat membanggakan dan sangat menyejukkan mata Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam terpedaya, terlena, dilalaikan oleh kuda-kudanya sampai lupa melakukan solat asar sampai matahari tenggelam. Nah, jadi ya sudah ada juga syariat solat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, meskipun bentuknya, caranya berbeda dengan solat yang kita kerjakan. Yang jelas bahwasanya kuda-kuda tersebut telah menjadikan Nabi Sulaiman alaihissalam lalai untuk mengerjakan solat asar sampai matahari tenggelam. Nih, gara-gara itu maka dia pun akhirnya berazam ya untuk menyembelih semua kuda-kudanya. Ya, dengan segala kecintaannya kepada kuda-kuda itu, dengan segala keterikatan hatinya dengan kuda-kuda itu, gara-gara dilalaikan satu kali, ya, ini bukan berkali-kali, dilalaikan satu kali saja untuk melakukan solat asar sampai matahari tenggelam, sampai lewat waktunya, maka dia pun akhirnya memutuskan untuk menyembelih semua kuda-kuda tersebut. Untuk apa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau dilalaikan dengan sesuatu apapun dari salat, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau satu kuda mungkin masih kita katakan wajar. Ya, kita mungkin mengatakan ya masuk akal. Tapi ini semuanya yang jumlahnya puluhan ribu. Ada yang mengatakan 20.000, ada yang mengatakan 40.000. Ya, jumlah yang sangat banyak. Nah, kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuknya ya kendaraan yang lebih hebat lagi, yaitu angin. Nah, di sini penulis mengatakan bahwa fa in ahabba an takuna layyina hadiah sarat kadzalik. Kalau Nabi Sulaiman mau ya angin itu berhembus dengan tenang, dengan lembut, maka angin itu akan berhembus dengan tenang dan lembut. Kalau Nabi Sulaiman menghendaki angin itu berhembus dengan sangat kencang, maka angin itu akan berhembus dengan sangat kencangnya. Nah, sampai taqa'u fil ghadati ay min awwalin nahari ila zawali ma yaqta'u bis sayru al mu'tadu fi syahrin.
Jadi kendaraan ini Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Qasasul Anbiya milik Ibnu Katsir rahimahullahu taala disebutkan di situ bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu memiliki permadani, ya, permadani yang terbuat dari kayu yang sangat besar. Nah, dan Nabi Sulaiman alaihissalam jika ingin memindahkan barang atau manusia atau prajurit atau bahkan bangunan, nah, disimpan di atas permadani itu. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk membawa permadani ini ke tempat yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi untuk mobilisasi barang-barang, ya, manusia atau bahkan bangunan sekalipun, nah, cukup diletakkan di atas permadani itu. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk membawanya kemanapun yang dia inginkan. Nah, yang kecepatannya itu, ya, berangkat di awal pagi, ya, sampai di waktu duhur itu, ya, yang seharusnya ditempuh dalam jarak dalam waktu 1 bulan. Nah, ditempuh dalam waktu 1 bulan, Nabi Sulaiman bisa menempuhnya dalam setengah hari saja. Nah, perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam 1 bulan full hanya ditempuh oleh Nabi Sulaiman dalam setengah hari. Saking cepatnya, lebih cepat daripada kuda perangnya. Nah, kemudian wa taqta'u fir rawahi ay fi zawali ila al-ghurub ma yaqta bisiril mu'tafi syahrin. Ya, atau di tengah hari waktu duhur sampai sebelum matahari tenggelam ditempuh oleh Nabi Sulaiman yang seharusnya ditempuh oleh kendaraan itu selama 1 bulan perjalanan. Nah, dan ini adalah, ya, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam surah ini di ayat ke-36. Nah, kemudian ayat berikutnya wasyayatina kulla banna'in wa gawwas, dan kami juga tundukkan kepadanya syaitan-syaitan. Dan syaitan, yang dimaksud syaitan itu adalah para jin yang pembangkang. Ya, kalau syaitan itu artinya jin yang membangkang. Nah, kalau jin disebutkan jin, maka itu bisa jadi dia adalah jin yang taat, jin yang mukmin, jin yang pembangkang, semuanya masuk di situ. Tapi kalau syaitan yang disebutkan artinya dia adalah jin yang pembangkang. Nah, dan Nabi Sulaiman alaihissalam ditundukkan untuknya para syaitan, para jin-jin yang pembangkang itu. Ya, kalau yang pembangkang saja tunduk kepadanya, apalagi jin yang memang tidak membangkang. Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, bekerja apapun yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara pekerjaannya adalah kulla banna'in, ada yang ahli bangunan. Nah, jin-jin yang tukang, bisa membangun apapun yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dari kayu, dari batu-batu yang disusun menjadi bangunan yang tinggi menjulang, semuanya bisa dikerjakan oleh para jin ini. Nah, dan di antara mereka ada yang gawas, ada yang tukang menyelam, ya, tukang menyelam untuk mencari permata apa di lautan itu, mutiara, ya, untuk mencari mutiara-mutiara yang berharga yang akan diserahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk, ya, kekayaan kerajaannya. Nah, bahkan di antara jin ini ada yang mampu memindahkan satu kerajaan, ya, dalam waktu yang sangat singkat. Nah, saking cepatnya dan saking kuatnya. Nah, ketika Nabi Sulaiman mengatakan kepada para prajuritnya dari kalangan jin, ya, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan singgasananya Balqis dari Yaman, ya, ke tempatnya Nabi Sulaiman di Palestina. Dan itu jarak yang sangat jauh, Yaman ke Palestina. Itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai itu, dengan membawa singgasana, ya, membawa kerajaan, nah, membawa istana. Nah, dan ada di antara mereka yang mampu memindahkan kerajaannya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum berkedip matanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Satu kedipan mata itu berapa detik? Ya, paling 5 detik. Berkedip lagi mata kita.
Ya, pindah lagi, pindah itu kerajaan. Nah, bagaimana kekuatan dari prajurit-prajuritnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dan di antara para syaitan itu ada yang bekerja dengan terbelenggu. Ya. Para pembangkang-pembangkang yang suka membangkang, mereka tetap bekerja dalam keadaan terbelenggu. Nah, pokoknya tidak ada yang lolos dari instruksi dan perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini adalah nikmat yang kami berikan kepadamu wahai Sulaiman. Ya, maka silahkan kamu gunakan atau kamu tahan. Nah, dan Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan kembali yang baik nanti di akhirat. Jadi luar biasa. Di dunia sudah memiliki kerajaan, mukjizat yang luar biasa, dan janji Allah bahwasanya di akhirat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas ayat yang lain lagi tentang Nabi Sulaiman alaihissalam di surah Saba. Di surah Saba ayat 12 dan 13. Allah berfirman, wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa may yaziq minhum an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Nah, tayyib. Jadi di ayat ini disebutkan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, setelah Allah sebutkan bahwasanya Allah menundukkan baginya angin yang bisa membawanya kemana saja yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, juga Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuknya ainal qitr, jadi tembaga itu ia bisa mengalir dengan perintah Nabi Sulaiman alaihissalam tanpa menggunakan api. Ya, kalau misalnya kita secara umum kalau mau menjadikan tembaga itu lunak sampai mengalir, yaitu harus dengan api atau dengan listrik, ya, untuk memanaskan tembaga tersebut supaya bisa mencair. Nah, begitu pula dengan besi, untuk menjadikannya lunak maka itu membutuhkan api dipanaskan dulu supaya lunak. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, dia bisa melunakkan tembaga dan besi tanpa menggunakan api. Ya, sebagaimana Nabi Daud ayahnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alanna lahul hadid. Kami jadikan untuk Daud itu besi menjadi lunak. Ya, yang bisa dia rubah menjadi baju besi dengan sangat mudah tanpa menggunakan api. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, ditambahkan lagi, bukan cuman api, bukan cuman besi, termasuk tembaga yang bisa dia cairkan, ya, yang bisa dia cairkan tembaga tersebut membentuk apapun yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tanpa menggunakan api. Ya, jadi ini adalah mukjizat yang tentu saja luar biasa bagi Nabi Sulaiman alaihissalam untuk kepentingan dakwah beliau. Ya, di mana dibutuhkan jihad prajurit, ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan baju-baju besi, pedang-pedang dan sebagainya, dan itu semuanya bisa dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dimudahkan baginya. Naam. Dan juga para jin yang bekerja atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan tidak ada di antara mereka yang berani untuk membangkang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kalau ada yang membangkang, Allah ancam dia dengan azab as-sa'ir, ya, dengan azab yang pedih nanti di neraka, dan juga azab yang pedih di dunia. Nah, jadi semuanya tunduk dan patuh, ya, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, karena takut azab di dunia dan juga azab nanti di akhirat. Kemudian, ya, di antara pekerjaan mereka adalah membangunkan untuk Nabi Sulaiman gedung-gedung tinggi. Nah,
gedung-gedung tinggi, patung-patung, ya kemudian bejana-bejana, piring-piring yang besarnya seperti kolam tadi yang disebutkan. Naam, ya itu semuanya dilakukan oleh para jin ini. Nah, kemudian Allah mengatakan, bekerjalah wahai keluarga Daud, yaitu Sulaiman dan keluarga anak-anaknya Nabi Daud alaihissalam, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap diperintahkan untuk bekerja. Meskipun dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya, kerajaan yang banyak, Allah tetap perintahkan kepadanya untuk tetap bekerja dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan ya kita-kita, ya seharusnya ya kita jangan bermalas-malasan dalam bekerja dan juga dalam beribadah, karena ibadah itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, jadi Allah tegaskan bahwasanya ya hamba yang bersyukur itu sedikit. Nah, padahal bersyukur itu sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah sebenarnya. Ya, karena dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi menghadirkan dalam diri kita bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit yang bisa melakukan, yang menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Yang ada adalah banyak dari hamba-hamba itu yang justru dia mengandalkan dirinya. Nah, ketika ada nikmat yang dia rasakan, dia menyandarkan nikmat itu kepada dirinya sendiri. Bahwasanya saya mendapatkan nikmat ini karena kekuatan saya, karena kerja keras saya, karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya dan sebagainya. Ini adalah bentuk kekufuran. Ini adalah bentuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyandarkan sebuah nikmat kepada diri kita sendiri, ya, dan lupa untuk kemudian menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun nikmat yang kita rasakan itu sumbernya, datangnya dari kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, fama bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita diperintahkan untuk banyak-banyak mensyukurinya. Nah, taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat yang lain, ya kita sebutkan di surah yang lain masih tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, di surah An-Naml ayat 16 sampai 17. Surah An-Naml 16 sampai 17. Allah berfirman, wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadha lahuwal fadlul mubin wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuzaun. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Nabi Sulaiman itu sudah mewarisi apa yang dimiliki oleh ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, di mana sebelumnya kita sebutkan tentang Nabi Daud alaihissalam dilunakkan untuknya besi. Begitu pula dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelumnya kita sebutkan bahwasanya Nabi Daud alaihissalam itu ketika bertasbih, karena keindahan suaranya, maka burung-burung itu akan berkumpul ikut bertasbih dengan tasbihnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu pula dengan Nabi Daud, ya. Begitu pula dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam diajarkan kepadanya bahasa burung-burung, ya. Dan dia bisa memerintahkan burung-burung tersebut. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam karena paham bahasanya burung-burung dan ditundukkan kepadanya burung-burung tersebut. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan mereka untuk berkumpul, maka mereka akan berkumpul untuk menunggu perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, di antaranya adalah yang sangat terkenal, yaitu burung
hudhud, ya, burung hudhud, yang dimana ya suatu ketika burung hudhud ini tidak hadir pada saat Nabi Sulaiman memerintahkan mengumpulkan semua burung-burung. Ya ternyata ada satu burung yang alpa, yaitu burung hudhud. Nah, ketika dia tidak hadir, nah kemudian di pertemuan berikutnya ketika Nabi Sulaiman memerintahkan mereka berkumpul, ya dia datang. Nabi Sulaiman mengatakan kepadanya, dari mana saja? Ya. Kenapa tidak hadir? Bahasa kita seperti itu. Nah, kemudian burung hudhud mengatakan bahwa ya, sungguh saya melihat di kerajaan sana yang jauh ada seorang ratu yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah Balqis, ya, Ratu Balqis yang kita sebutkan tadi, yang kemudian akhirnya ya Nabi Sulaiman ya tidak jadi menghukum hudhud itu karena dia datang dengan kabar yang besar dari negeri Yaman. Ala kulli hal, bahwasanya Nabi Sulaiman di antara prajuritnya adalah ya manusia, jin dan juga burung-burung. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam memahami bahasa mereka. Bukan cuma bisa memahami bahasa burung-burung, juga bisa memahami bahasa serangga-serangga. Dan ini ya baru mukjizat. Kalau yang pernah mengaku mengetahui bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa bidadari, bahasa apa lagi? Bahasa jin, maka itu bukan mukjizat. Itu kadzib, ya, kedustaan yang sangat nyata. Ya, semuanya ada maqali inna. Ya, bahasa jin ada juga maqali inna. Bahasa serangga ada juga maqali inna. Semuanya ada maqali inna. Nah, kalau ini asli, nah ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, inna hadza lahwal fadlul mubin. Ini adalah karunia yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyombongkan dirinya dengan segala kelebihannya, dengan segala kekuasaannya. Dia tidak menjadi hamba yang sombong sebagaimana sombongnya Qarun, Fir'aun, Haman, Namrud yang mengaku sebagai Tuhan ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa husyira li Sulaiman, sudah dibaca tadi ayat 17 ya. Ya, mereka berbaris dengan tertib ya, sesuai dengan arahan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah ke ayat 18. Ya, masih di surah yang sama. Allah berfirman, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Jadi ini adalah dalil Nabi Sulaiman diberikan pemahaman terhadap bahasa serangga, diantaranya adalah bahasa semut. Nah, di mana ya suatu ketika Nabi Sulaiman keluar bersama dengan prajuritnya, pasukannya, dan akan melewati kumpulan semut, ya, kumpulan semut, maka salah satu dari semut tersebut berbisik atau memberikan nasihat kepada semut-semut yang lain dengan mengatakan, wahai para semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian sementara mereka tidak menyadarinya. Nah, dan ternyata perkataan semut ini didengarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, didengarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, padahal kan kecil ya. Siapa yang pernah dengar suara semut? Jangan dulu bagaimana kita pahami. Pernah tidak kita mendengarkan suara semut? Nah, tidak pernah kita dengarkan suara semut. Nah, tapi Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan perkataannya ini
dan memahami apa yang disebutkan oleh semut itu, yang membuat Nabi Sulaiman tersenyum. Fatabassama dhahikan, senyum lebar. Nah, min qauliha, dari perkataannya itu. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepada saya untuk mensyukuri nikmat-Mu. Ya, luar biasa itu nikmat. Bisa memahami bahasanya semut, ya, membuat Nabi Sulaiman tertawa. Ya, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menunjukkan bahwasanya para hewan-hewan juga itu, ya, saling berkasih sayang di antara mereka, saling memberikan nasihat, ya, di antara mereka. Ini adalah salah satu gambarannya. Nah, semut, ya, tidak mau kalau, ya, semut-semut yang lain itu mendapatkan bahaya, maka dia pun memberikan nasihat kepada teman-teman semut yang lain. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat ini kepada hamba-hambanya, yang dengannya mereka saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita biasa mungkin lihat video-video, ya, bagaimana hewan-hewan itu, bagaimana kasih sayang di antara mereka, antara satu dengan yang lain. Ya, padahal ini adalah hewan yang Allah tidak berikan kepadanya sebagaimana apa yang Allah berikan kepada manusia. Tapi, ya, di antara mereka itu memberikan gambaran sikap rahmah yang luar biasa kepada manusia. Nah, dan berbicara tentang semut, ya, semut adalah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang, ya, kita dilarang untuk membunuhnya. Ya, kita dilarang untuk membunuhnya. Nah, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qarasat nabiyyan minal anbiya'i namlah fa amara bi qaryatin namli fa uhriqat. Fawah Allahu ilaihi afi an qarasatka namlatun ahlakta ummatan minal tusabbih fahalla namlatan wahidah. Ya, jadi Rasul bersabda, dulu ada seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang digigit oleh seekor semut. Ya. Kemudian akhirnya nabi ini memerintahkan untuk membakar satu sarang semut, ya, satu sarang semut. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, ya, gara-gara seekor semut yang menggigitmu, kamu membinasakan satu umat yang bertasbih kepadaku. Ya, membinasakan satu umat yang bertasbih kepadaku. Kenapa tidak membunuh satu semut saja yang menggigitmu? Nah, hadis ini hadis yang sahih. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu saja nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala juga, ya, kadang terjatuh dalam kesalahan, tapi kemudian Allah akan menegurnya untuk kemudian, ya, beristighfar dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak maksum dalam kesalahan. Para nabi-nabi Allah itu maksum dalam hal wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Ya, tidak ada di antara nabi-nabi Allah itu yang salah menyampaikan wahyu, karena mereka adalah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak terjatuh dalam kesalahan, mungkin terjatuh. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga terjatuh di dalam kesalahan, tapi kemudian akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Nabi bermuka masam, ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta, itu kesalahan, dan Allah menegurnya untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu bisa terjadi kesalahan pada seorang nabi. Dan ini, ya, seorang nabi, ya, terjatuh dalam kesalahan, ya, dia digigit oleh seekor semut, kemudian dia akhirnya merintahkan untuk membakar satu sarang semut. Ya, dan kemudian Allah mengatakan bahwa gara-gara seekor semut kamu membakar, membinasakan, ya, satu umat. Rasulullah sebut dengan satu umat yang bertasbih. Karena, ya, kullun yusabbihu lillah, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih itu. Kenapa bukan satu semut saja? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di syariat kita dilarang untuk membunuh semut, apalagi membakarnya. Ya.
Secara umum tidak boleh mengazab makhluk dengan membakar. Bukan cuma semut, ya termasuk yang lain. Tidak boleh ya kemudian membunuhnya dengan cara membakarnya. Apalagi semut yang memang dilarang untuk membunuhnya. Tapi tentu saja diberikan pengecualian oleh ulama kita ketika semut tersebut misalnya mengganggu, maka boleh untuk dibunuh ketika misalnya sulit untuk menghilangkannya kecuali dengan dibunuh. Ya, tapi bukan dengan cara dibakar. Dibunuh dengan cara yang lain. Itu pada saat mengganggu dan sulit bagi kita untuk ya menghilangkan gangguannya tanpa membunuhnya. Ya, kalau seperti itu maka dibolehkan. Tapi hukum asalnya tidak boleh membunuh ya semut, apalagi membunuhnya dengan cara membakarnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini beberapa hal ya terkait Nabi Sulaiman alaihissalam, dan masih ada pembahasan kita berikutnya masih terkait Nabi Sulaiman alaihissalam yang kita akan ambil dari ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, karena waktu sudah masuk, maka kita cukupkan pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.